مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bagaimana cara membedakan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa? Caranya waktu di padang mahsyar itu nampak bercahaya. Asal bercahaya mukanya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya, bercahaya kepalanya, bercahaya telinganya. Itulah umat Nabi Muhammad SAW. Di antara yang bercahaya itu, bagaimana pula cara kita membedakan antara orang Pekanbaru dengan orang Papua? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Cinta yang membuat kita berkumpul, bukan nasab keluarga. Saudara kandung pun kalau tidak cinta karena Allah, terpisah. Orang lain tak ada hubungan darah akan bersama. Dicari Allah. Mau bertanya bagaimana caranya agar hati kita selalu tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Yang kedua, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat 'alaihimus sakinah, ditenangkan Allah hatinya. Bukan saya menyebut, Nabi. Jadi kalau mau hati tenang, ikut ke dunia. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka makan minumlah kamu di taman surga itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah taman surga itu di dunia ini? Ya, apa itu? Majalisus zikir, majelis-majelis zikir. Ada orang yang ketenangannya dia temukan di diskotik, ketenangan palsu. Ada orang yang ketenangannya dia dapatkan di lagu-lagu yang pintu masuk setan ke dalam hatinya. Ada orang yang tenangnya dengan mengisap bensin, lem, narkoba. Bukan ketenangan itu. Ketenangan yang hakiki adalah yang datang huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Maka Allah berikan surga di dunia, ketenangan, tenang dengan berzikir, tenang dengan salat berjamaah, tenang dengan beramal soleh. Salatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan salat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan salat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid. Nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suriah, di Irak terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah. Maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar. Tak ada. Aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol. Orang yang berkata, mari kita hantar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Istirahat kata siapa? Liang kubur sudah siap menjepit bagi mereka yang curang timbangan, curang sempadan tanah, curang sempadan batas kebun. Mereka akan dihimpit 7 lapis tanah. Berapa banyak tukang gali kubur yang sudah mengukur panjang kubur 170 cm, tapi begitu diukur dengan galak, dengan buluh, dengan bambu, jenazah dimasukkan ke dalam. Kenapa berkurang? Kalaulah dikatakan tukang penggali kubur salah ukur, tidak mungkin, karena dia mengukur dengan bambu, dengan buluh. Tidak mungkin dia salah ukur. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Maka liang lahat sudah siap-siap menjepit, meremukkan tulang belulang. Ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, udkhulu fisilmi, laksanakan ajaran Islam ini kafah, secara keseluruhan. Karena kalau kita mati nanti yang ditanya adalah Islam. Orang yang takut kepada nenek mama, setia kepada adat istiadat, silakan.
Tapi kalau kau mati, datang nenek mama itu ngasih syafaat. Selama tak bertentangan dengan Islam, amalkan. Tapi kalau bertentangan dengan Islam, mana yang dipilih? Agama atau adat? Agama. Nah, itu cocok jadi anggota Dewan Perwakilan. Hanya mewakili yang lain. Hebat Masjid Khairul Bariyah. Ya tidak perlu jawab ramai-ramai, suang aja. Kamilah perwakilan yang dibolehkan. Hakim, Justice Bow. Sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya melihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ribah Pak Hakim. Gimana saya memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2. Bertanya hukum. Ustaz Somad, ya boleh nanya Ustaz, boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustaz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya nggak bisa cerita Ustaz, takut ribah. Bagaimana saya mau jawab? Yang ketiga, apa dia? Menunjukkan kebatilan orang. Ihqaqil haqq wa ibtalil batil. Ini orang kalau sudah pakai uang nggak bakalan pulang. Hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan riba, kita sedang menyelamatkan umat. Andai Allah tidak memberikan kelebihan rupa kepadamu, andai tidak diberikan Allah kelebihan harta kepadamu, lebihkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau habiskan rasa takutmu kepada Allah, kau tidak lagi takut kepada selain Allah. Takut pensiun, takut nanti makan apa, takut nanti anak cucu susah melarat, akhirnya menghalalkan segala cara yang haram kata orang, halal kau katakan, karena takutmu lebih besar kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam hatimu, kecil dunia di ujung pelupuk mata. Besarkan Allah di dalam jiwamu, kecil dunia dalam pandangan. Makanlah, washrab, minumlah, walbas, berpakaianlah, min ghairi sarafin, tak berlebihan, wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang tiga ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang satu porsinya 2 juta dan tidak dimakan, hanya ditengok, dihirup saja, udah, hanya untuk style, gaya. Habis makan dipoto langsung update, alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini, langsung pujian-pujian. Wasrab, minuman, berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Walbas, berpakaianlah, min ghairi sarafin, tak berlebihan, wala makhilatin, tak ulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan 2. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku, katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali, katanya. Enak aja sekarang, lu tak belajar, jahil. Jangan karena takut kepada orang, diulang akad nikahnya balik, cari walinya yang 6 tadi, lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, aku nikahkan engkau dengan cucuku dengan mahar, ku nikahkan engkau dengan adikku, ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini, zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah.